Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Betapa kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita nih diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan suatu yang pasti itu adalah mati. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang hidup gak ada yang pasti, teman-teman. Gak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang mulai dari kecil sakit terus ada. Gak ada yang pasti hidup itu. Yang pasti ketika seseorang hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu waktu nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hidup di dunia, begitu kamu diberi kehidupannya, udah pasti kamu akan berjumpa dengan kematian. Enggak ada yang pasti dalam hidup selain mati. Nah, kalau emang yang pasti itu mati, ngapain sisa hidup enggak dipakai buat berbekal menuju sesuatu yang pasti? Ngapain bekalannya untuk sesuatu yang enggak pasti? Misalnya nih, kamu umur tamat SMA, umur 15. Kalau kamu berpikir bahwa saya umur segini berarti udah deket lagi mau nikah, bekalan menuju nikah. Misalnya, apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung, mancungin alis kurang nyelirit, kurang bulan sabit, kamu sabitin alis kamu. Bibir kurang sekarang ini musim orang suka bibir lebar-lebar. Ya udah dah saya tambahin biar agak turun bibirnya, biar doer bibirnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan menuju kepada kematian, kalau kamu berpikir kamu akan menuju kepada pernikahan, kamu kemudian berbekal menuju ke arah sana. Tapi kan sebenarnya nikahnya emang udah pasti? Belum pasti nikahnya. Betul? Orang hidup gak pasti nikah, teman-teman. Berarti kalau kayak gitu gimana nih caranya nih? Gimana cara kita menjadikan hidup kita bermakna? Takutnya udah siap-siap, tahu-tahu nggak dapet, iya kan?
Jangan, kan sia-sia. Kalau gitu yang pasti aja, kamu hidup biar bermakna, pastikan hidupmu adalah saatmu berbekal menuju kepada kematian. Saya tuh waktu SD kabarnya pinter. Mungkin ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi Bu Guru. Kabarnya dulu pinter waktu saya sekolah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi saya dulu selalu punya pikiran bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Walaupun ternyata itu tidak terbukti ya. Sampai dengan sekarang saya masih ada di atas muka bumi ini, udah panjang hidup saya. Dulu itu saya selalu berpikir bahwa bisa saja umur saya nggak panjang. Saya SD, itu saya punya temen sekolah siang, sekolah madrasah, namanya Madrasah Al-Wasliyah. Saya punya temen meninggal dunia. Masih seumuran saya gitu kurang lebih. Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Bisa saja saya juga meninggal dunia gitu. Akhirnya saya suka berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan yang saya kerja akan bermanfaat kalau umur saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter, umurnya harus panjang loh dokter itu. Karena sekolahnya lama. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD. SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya S1. Habis itu S2. Habis itu ST katanya. Buat jadi dokter spesialis itu kan mesti banyak sekolahnya. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu. Buat jadi dokter yang bagus. Artinya sekolahnya tuh panjang. Baru bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang mumpuni di atas usia 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun. Habisnya itu dia praktek mengamalkan ilmunya. Berapa lama? Sampai ketika datang ajal menjemputnya. Manfaatnya ilmunya itu berapa lama? Untuk bisa dipraktekkan bermanfaat buat umat manusia gitu. Sampai dengan berapa lama? Sebentar aja berarti. Kita aja kalau udah dirawat sama dokter yang terlalu tua rada was-was. Betul nggak? Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan. Terus nulisnya agak tangannya gemeteran. Takut kita. Ini kalau misalnya dia ngelihatnya salah-salah gitu kan. Atau dia mau nyuntik tangannya udah gemeteran, waduh udah kayaknya rada gimana gitu. Tapi kita sama dokter muda juga kita ragu-ragu. Betul gak? Coba tuh. Betapa ternyata mau jadi dokter aja itu umurnya cuman dari sekitar 40 sampai ke 50 atau 60 tahun dah gitu. Cuman segitu doang. Sisanya udah enggak tuh. Udah enggak maksimal. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya jadi mikir gitu. Wah, kalau gitu enggak usah jadi dokter deh. Takutnya umur-umur 30-an tahun saya meninggal, saya enggak bekalan apa-apa nih. Apa ilmu, apa hal yang bisa membuat saya bisa nggak nyesel kalau saya mati muda? Itu yang saya pikirkan lagi zaman saya SD. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk saya akan belajar di pondok pesantren.
biar saya kenal sama agama Allah, biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah, biar saya kenal sama baginda pemimpin agama saya, baginda Nabi besar Muhammad, biar saya bisa dekat dengannya, hingga semoga begitu saya meninggal dunia saya dapat berjumpa dan bertemu dengannya. Itu harapan saya. Akhirnya saya belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah saya rasakan ilmu saya udah bermanfaat dari sejak usia 20 tahun. Saya udah mulai mengajar dari usia 20 tahun, dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku sekalian saya muliakan, pada akhirnya kehidupan mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Begitu saya belajar lama, saya jadi ngerti bahwa ternyata bahkan bekalan menuju kematian itu bukan ilmu yang banyak, bukan. Akan tetapi hati yang tersambung dengan Allah penciptanya. Ruh, sebab hulikatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika diciptakan, ia diciptakan untuk selamanya. Ruh kamu ini teman-teman sekalian, ini yang akan kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu. Ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati, udah tuh nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, wajah kamu yang selalu kamu bedakin, mata kamu yang selalu kamu celain, pakaiin celak, kuku-kuku kamu yang selalu kamu potong setiap kali ia memanjang, badan kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan, ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget, wih mulus, ih badannya bagus, enak banget nih kita makannya, katanya gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu, yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kullah, wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, disebut hati. Jika bagus, bagus semuanya. Jika rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah ruh ditiupkan. Disitulah ruh sejatinya berada. Meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Ruh itu.
dihembuskan saat janin badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu, ditiupkan lewat ubun-ubun. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut, tulangnya belum keras, karena asalnya memang bolong. Kenapa Allah bolongin? Buat niupnya ruh, ditiupkannya ruh saat usia 4 bulan tuh dari situ. Rohnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya ditaruh di jantung atau di hati, dia pusatnya tuh ditaruh di hati, menyebar ruh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Itu ruh. Kalau datang kematian, dicabut lagi dari ubun-ubun. Malaikat pencabut nyawa sama halnya dengan malaikat peniup ruh, itu memulai pekerjaannya dari ubun-ubun. Ini nyabut nyawanya juga dari sini. Dicabut dari atas kan, yang duluan hilang yang kaki. Makanya orang kalau mati tuh kakinya duluan yang dingin. Yang lain masih hangat tapi kaki udah dingin, itu berarti sudah memulai proses pencabutan nyawa. Sama kayak ada prosesnya bayi ketika keluar, makanya ada istilah pembukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 tuh. Sama halnya juga dengan peniupan ruh. Ruh juga begitu. Ketika ditiupkan dan ketika dicabut itu juga seperti itu. Ada masa-masa berhentinya, namanya sakarat. Namanya sekarat. Ala inna lil mauti sakarat, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kematian ada sekaratnya. Kematian ada hentakan-hentakannya, enggak sekaligus. Kematian ada tahapan-tahapannya. Ditarik cedek sampai ke lutut. Jadi yang dingin duluan, yang enggak ada ruhnya duluan kakinya. Tarik lagi sampai ke pusar. Pusar kita nih. Tarik lagi sampai ke ulu hati. Banyak orang yang kalau orang tersebut dimurka Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mencabut nyawanya dengan main-main. Dimain-mainin rohnya. Padahal sakitnya setengah mati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratil maut. Badan saya dicacah-cacah pedang 30 kali cacahan pedang lebih saya sukai daripada satu sakaratul maut. Sakit setengah mati. Buat orang yang suka main-main dalam hidupnya, ada banyak di antara mereka yang ketika ajal datang menjemputnya, malaikat maut memain-mainkan saat pencabutan nyawa. Sakitnya luar biasa. Tapi ada banyak juga hamba-hamba Allah yang hidupnya santun, yang hidupnya berakhlak pada Allah, nggak pernah main-main dalam hidupnya. Allah pun memudahkan saatnya sakaratul maut. Kayak doa orang-orang tua kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankan saatnya sakaratul maut. Dia nggak bilang, ya Allah jangan ada sakaratnya dong buat kematian saya. Nggak bisa gitu. Atau ya Allah jangan kasih saya sakit saat sakaratul maut. Nggak bisa gitu juga. Karena memang sakaratul maut itu sakit. Memang
pasti sakit. Jadi yang diminta adalah Allahumma khaffif alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakitnya sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan? Maksudnya ringannya tuh gara-gara apa? Kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, ringannya sakaratul maut tuh gara-gara apa? Saudaraku sekalian, sesuatu itu sakit bisa jadi ringan itu karena dua hal. Satu, karena memang sakitnya itu levelnya jadi ringan. Kan begitu? Sakit kan ada level-levelnya. Memang Allah jadikan sakitnya itu ringan, jadi berkurang sakitnya. Itu banyak yang seperti itu, sehingga sakaratul mautnya kayak nggak sakarat gitu, karena sama sekali nggak kesakitan. Ada yang begitu, memang diringankan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Level sakitnya memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semacam itu. Atau yang kedua, Allah alihkan fokusnya sehingga dia jadi kayak nggak berasa sakaratul maut, karena Allah memalingkan fokusnya bukan kepada sakitnya, tapi kepada sesuatu yang lain. Apa? Allah palingkannya dengan apa? Yang paling indahnya, yang paling enaknya adalah dengan dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sakaratul maut tersebut. Sakit, tapi enggak jadi terasa sakitnya sebab ia bisa lihat Nabi Muhammad. Sebab dihadirkan Nabi Muhammad untuknya. Sakit, tapi ya nggak terasa. Gimana coba? Gimana sakitnya mau terasa kalau kamu bisa ketemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad misalnya berkata kepadamu, selamat datang wahai umatku. Ya udah nggak ada lagi rasa sakitnya, teman-teman. Udah jadi indah semuanya. Banyak yang begitu juga. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya di saat sakaratul maut. Banyak. Kita ustazah gak tahu deh. Minta aja, doa aja, walaupun gak pantas, biar gak nyesel. Betul gak? Betul gak? Mau doa tapi rasanya kayak nggak pantas gitu ustazah. Orang kayak saya kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad, emang nggak pantas. Yang kayak kamu ngomongin orang, yang kayak kamu kalau sholat berantakan, betul? Ngarepin kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad, siapa kamu? Betul gak? Sama, saya juga berpikir hal yang sama denganmu. Siapa saya? Sampai saya berharap kematian saya dijemput sama Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita yang pantas. Gak ada di antara kita yang layak, gak ada. Gak ada. Tidak saya, tidak kamu, sama. Tapi kita tetap berdoa, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali-kali aja doa kita diijabah. Ya, siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Soalnya takut kalau nggak minta nyesel. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Kadang-kadang orang kalau dermawan tuh kita nggak bisa kira, tahu-tahu memberi lebih dari yang kita minta. Itu sakaratul maut. Nanti habis
cabut tuh dari pusar sampai ke dada. Dada, hati, itu teman-teman pusatnya. Allati tattali'u alal afidah. Sampai ketika roh tersebut nyampe di afidah, nyampe di dada, tempatnya hati kita itu, pusatnya. Makanya orang kalau ngerasa sakit hati pasti pegang dadanya gitu. Nggak ada yang pegang kepalanya, sakit hati saya, nggak ada. Apalagi pegang kaki, sakit hati saya, nggak ada. Pasti bilang sakit hati saya gitu. Yang dipegang dada, karena memang tempatnya ruh, pusatnya itu adanya di situ, hati kita. Itu sakaratul maut paling sakitnya tuh di situ, karena sumbernya tuh di situ. Baru kemudian dicabut lagi sampai ke ghargharah, sampai ke leher. Kau udah nyampe di ghargharah, hakikat kamu akan ditampakkan. Saat itulah kamu dibukakan langit, bisa lihat tempat balik kamu tuh surga atau neraka. Dan itu bisa terjadi tahun depan, dan itu bisa terjadi bulan depan, untukmu atau untukku. Itu bisa jadi di waktu yang masih sisa panjang, bisa jadi juga sudah tinggal sedikit lagi waktumu untuk merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut ini. Semuanya pasti ngalamin, semuanya nggak ada yang bisa lari. Saat ghargharah, saat nyawa udah sampai di tenggorokan, dibukakan pintu demi pintu, kata Nabi Muhammad. Ketika Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Wahai Aisyah, siapa yang senang saat perjumpaannya dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ya Rasulullah, walakinnana nakrahul maut. Bukannya semuanya takut memati, Rasul? Takut kan gak senang? Bukankah kita semuanya takut mati, Rasul? Kalau takut mati kan artinya kita nggak seneng. Kalau kita nggak seneng, Allah nggak seneng juga dong ketemu kita. Nggak gitu Aisyah. Tapi nanti saat ghargharah, saat nyawa sudah di tenggorokan, Allah akan bukakan langit-langit, dan Allah akan perlihatkan tempat kembali bagi roh seseorang. Rohnya itu baliknya kemana? Siapa yang ketika dibukakan langit-langit tahu tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut ketemu sama Allah, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya, walaupun dia bunuh diri sekalipun. Dia bunuh diri nih, pengen mati kan orang bunuh diri. Tapi begitu ruhnya sampai di tenggorokan, begitu dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut, kepengen gak jadi bunuh diri. Dia pun pengen balik hidup lagi, karena dia lihat ternyata tempat kembalinya adalah neraka yang sangat menakutkan. Dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang mukmin, orang yang tawadhu, orang yang hidupnya buat nyari Allah, walaupun sebenarnya takut, walaupun sebenarnya ngeri, tapi saat langit dibuka,
Dia diperlihatkan bahwa tempat kembalinya adalah surga. Dia pun rindu, dia pun ingin, dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah. Dia pun bahagia, dia sukacita berjumpa dengan Allah. Allah pun sukacita berjumpa dengannya. Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Nih, saat ghargharah ini Allah cerita dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sampai ketika kematian datang kepada kalian, ketika ruh sampai di tenggorokan, dia akan berkata, Rabbirji'un, balikin saya lagi ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Setahun, biarkan saya tinggal lagi di dunia setahun ya Allah. Nggak boleh sebulan ya Allah, nggak boleh seminggu ya Allah. Minggu depan deh ya Allah, matinya minggu depan aja. Gak boleh minggu depan, sehari ya Allah. Besok mati gak apa-apa, jangan sekarang. Gak boleh sejam ya Allah, sejam. Sejam lagi matinya ya Allah, balikin lagi ya Allah. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan segera bagi-bagi harta saya buat sedekah. Saya akan segera sholawatan kepada Nabi Muhammad. Saya bakal segera baca Al-Quran. Saya bakal segera sholat. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Sisakan untuk waktu walaupun 1 jam. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak ada. Sekarang kalimatmu itu hanya jadi omong kosong belaka. Enggak ada ceritanya kamu dikabulkan. Waktunya sudah habis. Game over. End. Udah habis. Kamu nggak punya nyawa cadangan. Kamu nggak punya hidup simpanan. Kamu tidak sedang dalam masa percobaan. Begitu kamu masuk usia balik, semua sudah mulai tercatat untukmu. Tak ada lagi waktu untuk kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kalimat disampaikan begitu aja. Kamu minta balik, enggak ada ceritanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang waktunya kamu hidup di alam barzakh sampai hari kiamat datang.
nggak bisa balik lagi. Makanya serem sama kematian teman-teman, karena dekat. Aqrab ghaib yuntadhar, kata Nabi Muhammad. Perkara gaib yang paling dekat sama kita kematian. Si ini meninggal, si itu meninggal, si itu meninggal, si itu meninggal. Semua meninggal. Maka sebagaimana kamu melihat satu hari ada jenazah diangkut, satu waktu jenazah kamu yang diangkut. Sebagaimana kamu lihat ada nama seseorang, kamu dengar nama seseorang diumumkan di masjid, satu waktu namamu yang akan diumumkan di masjid. Kamu lihat satu hari ada nama seseorang muncul dengan ucapan berbela sungkawa, turut berduka cita, yang ada di Instastory orang-orang, satu waktu nama kamu yang akan ditulis di situ. Sebagaimana ada broadcast di grup-grup WhatsApp yang menuliskan nama-nama orang dengan ucapan meninggal dunia, satu waktu akan ada namamu yang ada di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Halimah binti Utsman al-Idrus. Akan ada waktunya. Semua akan ada waktunya. Semua akan ada gilirannya. Pasti tanpa terkecuali. Kamu akan datang giliranmu, pasti tanpa terkecuali. Kamu bakal mati, Bu. Kamu akan mati, Dek. Kamu bakal mati, Nak. Pasti. Masalahnya tinggal, akankah Allah berkenan menerimamu? Saya tuh dulu suka liatin tulisan kalau ada orang meninggal dunia, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Saya suka mikir gitu, ya masa ditolak, jadi terima lah. Fakta membuktikan. Kita nggak pernah lihat ada orang habis meninggal dunia terus balik lagi. Lah, bukannya kamu seminggu yang lalu meninggal? Oh, nggak diterima. Pernah? Nggak pernah. Ya saya suka pikir gitu. Jadi terima lah. Masa mau ditolak? Orang meninggal mau meninggal gitu. Tapi sesudah saya belajar, tuh waktu saya kecil mikirnya begitu. Sesudah saya belajar di pondok pesantren, belajar terus. Saya jadi paham betapa berartinya ucapan itu. Sebab kamu, saya, ketika meninggal dunia akan menjadi salah satu dari dua kelompok orang. Ada yang ruhnya diterima di sisi Allah dengan penuh keridhaan. Ada yang ruhnya diusir dari rahmatnya Allah, sebab Allah murka kepadanya. Kalau waktu hidup kayak gini nih, kamu lagi punya perlu, kamu datang ke rumah saudaramu, ditolak dari yang satu, bisa kamu datang ke tempat saudaramu yang lain. Anak kamu harus masuk rumah sakit, harus segera dioperasi, misalnya gitu. Harus ada DP yang harus kamu bayar, atau ada keperluan apapun misalnya. Kamu bisa datang ke tempat saudaramu, dia nggak bukain pintu, kamu bisa datang ke tempat yang lain. Dia nggak ngasih, kamu bisa datang ke tempat yang lain. Kamu misalnya mau bikin kopi, gulanya nggak ada, misalnya gitu, kamu bisa datang ke tempat saudara kamu, sebelah kamu, tetangga kamu, nggak dikasih, nggak dibukain pintu, atau dibilang nggak ada misalnya, bisa lagi ke tempat saudaranya, tempat sebelahnya. Orang hidup ini andai ditolak dari yang satu, kita masih punya
pilihan tempat yang lain. Seapa-apanya masih ada pilihan tempat yang lain. Tapi kalau kamu meninggal dunia, kamu hanya akan menjadi wa inna ilaihi raji'un, hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu rahmatnya Allah tertutup darimu, kalau kamu diusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kiranya kamu akan pergi? Terusir dari pintu rahmatnya Allah, kamu mau kemana? Bu, Kak, Dek, Nak, saya sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mau main-main dalam hidupmu. Jangan main-main sama hidup. Sebab selama kamu hidup, kematian masih akan membayangi. Dan begitu datang kematian sementara Allah belum ridho kepadamu, sangat mungkin rohmu tidak diterima Allah, hingga Allah pun mengusirmu dari pintu rahmatnya, dan kamu dikembalikan kepada lembah kemurkaannya. Dimurka Allah Subhanahu wa taala. Dimurka Allah Subhanahu wa taala. Enggak enak. Kita tuh dibenci sama suami kita aja rasanya enggak enak. Kita dibenci sama saudara kita aja setengah mati, enggak enak rasanya. Bukan begitu? Bayangkan kalau kamu datang ke rumah Allah, kamu datang kepada Allah, sementara Allah mengusirmu dan tidak ridho kepadamu serta benci kepadamu, dan kamu gak bisa balik lagi ke atas muka bumi ini, kayak apa rasanya? Dalam keabadian kamu dimurka, dalam keabadian kamu dibenci, dalam keabadian kamu tersiksa. Nggak akan sabar, nggak akan sabar. Makanya sekarang nih di dunia kamu masih bisa sabar. Kalau lagi nggak enak sabar aja. Malam-malam ngantuk mau tahajud, yang sabar. Bangun tahajud, yang sabar. Biar nanti kamu gak ketemu waktu dimana kamu tidak akan sabar menghadapinya. Kamu gak akan kuat ngadepinnya. Sekarang kamu kuat. Buat puasa kamu kuat, buat baca Quran kamu kuat, buat hadir majelis taklim kamu kuat, buat baca maulid kamu kuat, buat berbuat baik pada orang tua kamu kuat, buat berbuat baik sama suami kamu kuat, buat doain anak-anak kamu kuat, buat ngurusin rumah kamu kuat, buat ngerjain kebaikan-kebaikan kamu kuat. Maka kerjakan apa yang kamu kuat untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang kamu enggak bakal kuat. Bertahanlah terus. Bertahanlah untuk tetap menjadi solehah. Yang sabar jadi solehah. Tetaplah jadi hamba Allah yang solehah. Gak kuat nih saya, enggak, kamu kuat, kamu kuat. Saya gak kuat lagi Ustazah ngadepin suami kayak begini. Kuat, kamu kuat. Saya gak kuat lagi Ustazah ngadepin orang tua saya nih Ustazah. Kuat, kamu kuat. Gak kuat lagi saya ngadepin anak-anak saya Ustazah. Kamu kuat, kamu kuat. Kamu kuat. Saya gak kuat puasa, kuat, kuat.
Saya kuat tahajud, kuat. Saya nggak kuat baca zikir habis duhur, habis subuh ke isyraq, kuat. Saya nggak kuat baca ratib malam-malam hari, ngantuk saya, kuat. Kamu kuat ngerjain itu semua. Saya nggak kuat ustazah buat berbuat baik sama semua orang. Saya pengen marah aja semuanya. Enggak, kamu kuat. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Kamu kuat, teman-teman saya sekalian. Yang nggak kuat kalau kamu mati dan kamu terusir dari rahmatnya. Yang kamu nggak kuat kalau sampai di dalam kubur ruhmu disiksa, kamu nggak akan kuat. Yang nggak kuat kalau kamu datang malaikat yang menanyai dalam kuburan dan kamu nggak bisa jawabnya, hingga kemudian malaikat tersebut mulai menyiksamu, kamu nggak akan kuat. Sisanya di dunia ini kamu kuat. Saya dijahatin terus sama tetangga saya nggak kuat lagi, kamu kuat. Saya ditinggalin sama teman-teman saya nggak kuat. Percaya saya, kamu kuat. Saya sakit ustazah, saya udah gak kuat lagi. Kuat. Yang kamu gak kuat kalau kamu sampai diusir dari rahmatnya Allah. Yang kamu gak kuat kalau ruhmu keluar, dan bisa jadi itu bulan depan, bisa jadi itu minggu depan. Saat ruhmu keluar dan kamu ngelihat tempat kembalimu adalah neraka, kamu gak akan kuat. Gak akan kuat. Saat kamu berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya ke dunia ya Allah. Balikin saya, kasih saya hidup lagi ya Allah. Itu yang kamu gak akan kuat. Sekarang di dunia semuanya kamu kuat jalaninnya. Kuat. Kamu mampu. Kamu bisa bertahan untuk tetap menjadi solehah. Percaya saya. Saya sangat miskin ustazah, saya udah gak kuat lagi hidup di dunia ini. Kamu kuat. Saya ambil utang aja ustazah, dipinjol, saya udah gak kuat lagi. Kamu kuat, jangan utang. Jangan ambil utangan. Apalagi pakai riba. Lebih kamu nanti tambah rusak jalannya, tambah salah hidup kamu. Kamu kuat menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, teman-teman. Yang kamu gak kuat kalau sampai mati Allah murka padamu. Kamu enggak akan kuat. Maka yuk berbekal. Dengan apa berbekalnya? Satu, hidup yang benar. Tetaplah istiqomah. Sholat jangan ditinggal. Ibadah jangan ditinggal. Apa yang kamu bisa kerjain. Sedekah biar kata sedikit jangan ditinggal. Saya orang miskin ustazah, saya nggak bisa sedekah banyak-banyak. Tapi kamu masak, banyakin kuahnya kata Nabi. Bagiin tetangga, kasihin tetangga kamu pas kamu lagi masak. Saya nggak bisa sedekah ustazah, tapi kamu masak nasi, pakai sambal, iya. Apa? Tempe goreng, banyakin. Sisain dikit buat tetangga kamu, kasih buat orang yang susah juga yang ada di sekitarmu. Itu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Berbuat baik. Saya nggak bisa ustazah, saya nggak ada sesuatu yang bisa saya sedekahkan. Senyum bisa bukan? Kamu punya bibir? Ya punya sih ustazah. Ya udah senyum aja kalau gitu. Ketemu orang, bisa nyenengin orang, apa kabar? Sehat? Atau
Saat kamu bangun di waktu malam, kamu angkat tanganmu, kemudian kamu bilang, ya Allah, sayangi tetangga-tetangga saya ya Allah, sayangi teman-teman saya ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, orang di kampung saya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sedekah kamu buat mereka, kebaikan kamu buat mereka. Berbuat baik semampu yang kamu bisa, sebisa yang kamu mampu. Apaan aja. Bahkan sekedar kalimat pujian buat suami kamu. Alhamdulillah kamu sehat, saya senang kalau kamu udah sehat. Kata-kata yang enak gitu. Jangan sakit lagi ya, saya kesian kalau lihat kamu sakit. Saya sayang sama kamu. Kalimat yang enak. Ganti kalimat-kalimat yang gak enak. Udah sehat kan, berarti bisa kerja lagi kan. Susah kalau kamu sakit nih. Terus kita mau makan apa kalau kamu sakit terus-terusan? Gak enak banget sih kalimatnya. Kamu bakal mati. Maka pilihlah kalimat yang gak jadi penyesalan bagimu sesudah kematianmu. Yang bagus ngomongnya, yang bagus. Jangan sakiti hati orang. Iya Kak? Bu? Dek? Ucapanmu kepada orang tuamu nak, yang bagus, yang bagus. Mama yang sehat ya Ma. Mama yang sehat. Enggak kok, Mama enggak pernah ngerepotin. Saya seneng ada Mama. Tetaplah sehat Ma. Tetaplah kuat Ma. Yang bagus ngomongnya. Nanti nyesel kalau kamu yang pergi atau mamahmu yang pergi. Kepada abahmu, ayahmu, gitu juga. Ngomong yang bagus-bagus aja. Biar nggak tambah banyak penyesalanmu ketika datang ajal menjemputmu. Apapun dari kebaikan yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Udah nggak usah pakai mikir-mikir. Saya mau pakai kerudungan kapan ya? Gak usah. Sekarang orang senegeri udah pakai kerudungan semua kok. Selagi kamu perempuan ya pakai penutup aurat. Saya nggak tahan Ustazah, saya nggak kuat pakai jilbab. Kuat kok. Semua kuat. Bismillah. Bismillah. Lakukan kebaikan, jangan tinggalkan. Sebab seperti mana kamu hidup, seperti itulah kamu akan mati. Jika kebaikan yang kamu lakukan dalam hidupmu, kamu hanya akan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan sesudah kematianmu. Kebaikan kamu lakukan karena Allah, Allah akan membalasmu dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Dan itu akan sangat menyenangkan. Kama ta'ish tamut. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Maka tetaplah istiqomah di jalan Allah. Itu bekal utama. Bekal keduanya, selalulah berdoa, selalulah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khatimah. Sering-sering minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu.
Selalulah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau anugerahkan kepadaku. Anugerahkanlah pula untuk kami rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Selalulah berdoa, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah, aku minta padamu husnul khatimah, Ya Allah, akhir kehidupan yang baik, kematian dengan membawa iman, kematian sedangkan Engkau berkenan menerima kami, Ya Allah. Terus doa, terus minta sama Allah. Sebab la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa. Doa terus, doa terus, doa terus. Kalau ada waktunya doa tuh, kayak lagi majelis, kemudian silahkan berdoa, silahkan sampaikan hajatmu. Habis sholat, jangan dulu langsung bangun, sebelum kamu berzikir kemudian berdoa, kan begitu. Nah kalau doa jangan minta dunia mulu teman-teman. Kalau semua doa mau minta dunia, habis dunianya selesai kamu bawa apa? Kamu punya apa? Minta juga. Urusan akhirat malah justru jauh lebih penting daripada meminta urusan dunia yang akan kamu tinggalkan begitu kamu mati. Jangan kalau doa yang diminta duit lagi, duit lagi. Jangan kalau doa yang diminta jodoh lagi, jodoh lagi. Atau biar hati suami nggak berpaling, itu aja yang kamu minta. Biar suami nggak poligami, ustazah, itu terus doa saya ustazah. Bukan hanya itu yang kamu perlukan teman-teman. Doa urusan dunia tuh kalau bisa sekedarnya aja. Karena hidup di dunia ini qalil, sedikit, katanya Imamul Haddad, tabalagh bil qalili minal qalili. Bekelan dunia ini sedikit aja lah, karena dunianya itu emang sedikit. Dikit lagi juga mati. Kalau doa itu yang kiranya kamu gak nyesel begitu kamu masuk ke dalam alam kubur. Doanya minta apa? Minta husnul khotimah. Doa minta Allah ridha, minta biar Allah selamatkan, minta biar Allah bahagiakan kalau kamu ada di dalam kuburan, minta biar Allah bahagiakan ketika nanti kamu di padang mahsyar. Jadi begitu ajal datang menjemputmu, kamu masih punya simpenan dari doa-doa yang belum diijabah Allah SWT, yang belum kamu rasakan ijabahnya. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doa buat mahsyar. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doa buat kubur. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doa buat kiamat. Begitu kamu mati, saat di padang mahsyar dibangkitkan, kamu udah punya simpenan doanya, tinggal tunggu ijabahnya. Nah kalau doanya belum pernah kamu doain, gimana mau ngarepin ijabahnya? Nah kamu gak pernah minta, ya Allah kubur saya, ya Allah saya sekarang maunya kubur saya biar seneng, ya Allah. Ternyata kok gak seneng, kata Allah. Nah kamu gak pernah minta. Di dunia yang sering mintanya, biar nanti kamu dapat ijabahnya. Di dunia yang sering minta, ya Allah, jadikan kami ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jadikan kami ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan cuman di majelis maulid aja doanya.
Saat tahajud tuh kamu doa, minta ya Allah nanti di akhirat ya Allah jadikan saya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar nanti begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doanya, tinggal nunggu ijabahnya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah, niscaya akan aku beri. Jadi di akhirat kamu tinggal nungguin saat doamu diijabah. Sebab kalau kamu mintanya nanti gitu kan di akhirat, ya itu tadi kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimatmu tuh nggak ada artinya lagi, nggak ada maknanya lagi. Sebab akhirat bukanlah tempat berbuat. Dunia nih tempatnya berbuat. Akhirat hanyalah tempat untuk dibalas. Kalau saatmu di dunia kamu hanya minta dunia, apa yang kamu persiapkan buat sesudah kematianmu? Simpenin doa-doa yang banyak buat akhirat, karena akhirat itu jauh lebih panjang, jauh lebih penting, jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna. Dunia ini hanya sebentar, teman-teman. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Doa. Doa tidak pernah hanya sekedar. Itu adalah semua yang kamu perlukan. Kita semua perlu doa. Semua perlu doa. Makanya banyak-banyak doa. Minta sama Allah agar kehidupan kamu sesudah kematian menjadi kehidupan yang menyenangkan. Amin ya Rabbal. Satu tadi istiqomah taat, bekal menuju kematian ya. Yang kedua tadi apa? Doa. Yang ketiga, teman-teman saudariku sekalian, bekal menuju kematian itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kamu dapat dengan memohon ampunan, beristighfar dan bertaubat, meninggalkan dosa-dosa. Kamu mau berbekal menuju kematianmu, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Udah deh, ucapkan selamat tinggal buat dosa-dosa. Adik-adik yang sudah umur 20-an tahun, belum datang jodoh, Ustazah saya pacaran ya. Jangan. Kenapa Ustazah? Dosa. Tinggalin dosa. Kamu belum tentu punya waktunya buat taubat. Kamu belum tentu sisa waktumu itu mencukupi untuk kamu bertaubat. Nggak usah deket-deket sama dosa. Ya Ustazah, kalau nggak pacaran kita nggak nikah Ustazah. Siapa bilang? Banyak kok orang-orang nikah nggak pakai pacaran. Dan banyak juga orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Betul? Betul? Ngapain kamu menghabiskan energi, menghabiskan rasa hanya untuk menjaga jodoh orang? Ngapain? Udah jauh lebih aman kamu gak usah jagain jodoh orang. Kamu jagain hidup kamu sendiri. Sebab yang akan mendapatkan balasannya adalah dirimu sendiri. Dek, Nabi Muhammad tuh seneng sama pemuda-pemuda yang taat. Lebih daripada senengnya Nabi Muhammad sama orang-orang tua yang taat. Jadi kamu gak usah nunggu tua buat taat. Kamu gak usah nunggu tua buat deket sama Nabi Muhammad. Justru di saat kamu masih muda, andai pun kamu nanti sampai tua, justru di saat muda nih kesempatan kamu buat deket sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi senang sama pemuda-pemudi yang hidup dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjiin barengan sama Nabi Muhammad.
dijanjiin ada dalam naungan di bawah arasnya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Syab nasya fi taatillah, pemuda, pemudi, laki-laki, perempuan, muda yang hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu umur masih 17 tahun tapi sudah istiqomah tahajud, Nabi cinta padamu. Kamu umur masih 17-18 tahun, akan tetapi kamu istiqomah baca Al-Quran, Nabi cinta padamu. Umur masih belasan tahun, tapi kamu udah punya zikiran yang kamu istiqomahkan baca. Kamu udah punya solawatan yang kamu istiqomahkan baca. Kamu bahkan nyaris hafal kitab-kitab maulid yang berisi sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Fix, kamu pantas dicinta sama Nabi Muhammad. Kamu punya kesempatan besar untuk bisa jadi orang yang kelak di hari akhirat nanti membersamai Nabi Muhammad. Tinggalin dosa, dek, tinggalin dosa, gak ada pentingnya. Kamu gak akan seneng nantinya sama dosa itu. Kelihatannya kayak bagus tapi bikin sumpek, kelihatannya kayak enak tapi bikin hati gelap, kelihatannya kayak membahagiakan padahal itu hanya akan menyusahkan hidupmu saja. Tinggalin dosa. Semua yang ada di sini, yang tua, yang muda, tinggalin dosa, tinggalin dosa. Itu cara kamu biar bisa berbekal menuju kematian yang indah. Yang terakhir, kamu pengen berbekal menuju seindah-indah kematian adalah dengan mencintai orang-orang soleh. Gaulmu itu loh benerin. Gaulnya sama orang bener, biar kamu bisa bener. Sayangnya sama orang bagus di mata Allah, orang soleh, orang solehah. Sayangnya sama ulama, sayangnya sama guru-guru, gitu kan? Sama ustadz, sama ustadzah, sama kiai, sama bunyai, sama habib, sama habibah, sama hubabah. Itu bikin kamu bisa jadi orang-orang yang meninggalnya nanti dalam keadaan-keadaan yang indah. Tentu di akhirat kita semuanya ingin dikumpulkan dengan orang-orang baik. Maka kalau kamu di akhirat nanti dikumpulkan orang baik, caranya adalah bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Hadirlah di majelis-majelis ilmu, yang seneng dengerin kajian-kajian dari para ulama, yang seneng melantunkan bersama-sama maulid, solawat, istighfar bareng-bareng, doa bareng-bareng, qiyam bareng-bareng. Kebersamaanmu dengan apapun di dunia akan membuatmu bersama di akhirat nanti dengan orang-orang yang kurang lebih sama. Hadirnya, senangnya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis maulid kayak begini, sangat pantas nanti dikumpulinnya di akhirat dengan orang-orang soleh-soleha. Kamu pikir orang-orang soleh-solehah kumpulnya di mana kalau bukan di tempat-tempat yang semacam ini? Makanya ayo bismillah, cintai mereka. Andai pun kamu nggak lagi bersama dengan mereka, para ulama-ulama, para hamba-hamba Allah soleh-soleha, tetaplah bersama dengan mereka dalam doa. Saat doa tuh, saat doa, sertakan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Guru-gurumu doain, ulama-ulama doain, orang-orang tercinta di sisi Allah doain. Ustazah,
Kan nggak manfaat ya Ustazah. Saya ini kan orang punya banyak dosa, ngapain doain guru-guru saya? Orang-orang taat semua, ahli-ahli ibadah semua, ngapain saya doain? Saya jauh lebih perlu buat didoain sama mereka daripada saya mendoakan mereka. Andai pun begitu, ini masalah keberpihakan. Ini masalah kebersamaan. Ini masalah urusan penautan hati. Teman-teman saudaraku sekalian, saya doakan guru-guru saya doakan Habib Umar bin Hafid, saya doakan Hubabah Nur, saya doakan Habib Zain bin Smith, saya doakan mereka biar hidupnya menyenangkan, biar betah hidupnya di dunia, biar sehat. Saya doakan mereka biar semakin dicinta Allah, semakin disayang Allah. Saya doakan semoga lancar dakwahnya, semoga bahagia hidupnya. Saya doakan. Teman-teman saudaraku sekalian, saya doakan. Walaupun saya yakin saya lebih memerlukan doa mereka daripada doa saya. Apalah arti doa saya untuk mereka? Saya tahu itu. Tapi saya tetap berdoa untuk sebuah keberpihakan. Saya doa untuk sebuah keberpihakan. Saya doa. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu tahu nggak? Kalau ada artis-artis dunia, aktor-aktor dunia, pemain bola sakit misalnya, yang doain ribuan orang, yang doain bahkan mungkin jutaan orang mendoakan orang tersebut, yang bahkan mohon maaf banyak diantara mereka yang nggak beriman kepada Allah. Yang bahkan banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang mau mendoakan orang tersebut? Itu dia tuh namanya keberpihakan, penautan hati. Kita doain guru-guru kita walaupun kita merasa kita lebih perlu doa mereka daripada doa kita, daripada mereka terhadap doa kita, biar Allah tahu ada orang-orang soleh dalam lisan-lisan kita. Biar Allah tahu ada mencintai para ulama di dalam hati kita. Biar Allah lihat hati kita punya cinta yang besar kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah. Pada akhirnya biar Allah tahu kita ada di jalan mereka. Kita ada di jalan mereka. Biar semoga di akhirat nanti Allah membersamakan kita bersama dengan mereka. Penting mencintai orang-orang soleh. Sebab almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti hanya akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dan yang paling penting buat kita cintai, nomor satu, yang ada di puncaknya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka bekal terbesar untukmu datang di negeri akhirat adalah dengan kamu mencintai dan banyak menyebut nama Nabi Muhammad dalam solawat-solawatmu kepadanya. Kata beliau, siapa yang suka memuliakan akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan memuliakan akhir kehidupannya dengan husnul khotimah. Allah itu menjadikan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kita punya kehidupan, ini tergantung dari bagaimana akhirnya. Demikian pula dengan keadaan-keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir-akhir segala sesuatu tuh yang paling bagusnya. Kayak makanan aja, kata Nabi Muhammad, al-barakah fil akhir.
Berkah adanya di akhirnya. Makanya jangan ninggalin sisa di makanan. Yang paling berkahnya justru ada pada bagian akhirnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, hari nih, sepanjang hari sama sepanjang malam, yang paling bagus bagian akhirnya. Sepanjang hari ini paling bagusnya saat menjelang maghrib. Saat sore tuh. Jelang-jelang maghrib. Sama waktu paling afdol bahkan dalam sehari semalam adalah bagian terakhir dari waktu malam. Thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian manggil-manggil. Mana nih di antara hambaku yang mau bertaubat, yang mau kembali, aku akan terima. Mana nih di antara hambaku yang mohon pertolongan, aku akan beri padanya pertolongan. Siapa nih di antara hambaku yang memohon ampunan, aku akan beri padanya ampunan. Hal min talib hajatin, siapa nih di antara hambaku yang meminta satu hajat, fauniluhul matalib, maka aku akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Waktu paling mustajab di akhir malam, sesaat menjelang subuh. Sampai-sampai dikatakan ma'uqitatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidak diberikan kewalian kecuali di malam yang sangat gelap, di kegelapan malam. Kapan kegelapan malam? Malam semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Artinya bahwa waktu paling gelapnya malam adalah di bagian terakhirnya malam. Nah, itu para wali-wali jadi wali karena mereka ada di waktu tersebut sedang munajat, sedang berdoa, sedang meminta, sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi mikir gitu, jangan-jangan saya wali. Coba diingat-ingat. Tahajudmu gimana? Ibadahmu di waktu malam gimana? Yang masih banyak tidurnya kayak kita ini udah deh. Yang penting selamat. Gak usah ngarep jadi wali. Sedikit sekalian, waktu paling mustajab, waktu paling berkah di akhir bagian malam. Demikian pula dengan akhirnya minggu, hari Jumat. Hari Jumat itu akhirnya minggu. Nah itu kan paling afdol. Hari dalam seminggu paling afdolnya adalah hari Jumat. Saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian akhir bulan. Itu namanya ayyamus sud, hari-hari gelap. Sunnahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disunnahkan pula untuk berpuasa pada hari-hari terang. Yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulannya. Nah, itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Termasuk juga yang segera akan kita jelang. Secara khusus yaitu akhir tahun kita ini. Waktu yang sangat mulia. Beliau mengatakan, Habib Umar bin Hafid mengatakan, kamu kalau pintar menghormati akhir tahun, akhir hari, akhir malam, gitu kan ya? Akhir dari segala sesuatu kamu suka muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hidupmu dengan akhir yang terbaik. Kita nih hidup nih, mau kayak gimana kita jalaninnya, tetap nilainya tuh di bagian final. Sama tuh kayak orang lomba mau maraton kah, lomba mau cepet-cepetan setir mobil misalnya, lomba mau cepet-cepetan apapun aja, itu urusannya sama akhir teman-teman. Gak ada orang ceritanya lomba maraton siapa yang paling cepet jalan di awal, gak ada. Pasti apakah dia nyampe garis finish apa enggak, apakah dia nyampe bagian akhirnya apa enggak.
Yang awalnya santai-santai bahkan paling belakang, kalau akhirnya dia sampai di garis finish dalam keadaan paling awal, dia terhitungnya adalah juaranya, pemenangnya. Demikian pula dengan hidup kita. Andai ada orang sepanjang hidup berbuat dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'an", andai ada seseorang dia ngerjain perbuatan dosa sepanjang hidupnya, kemudian di akhir hidupnya dia bertaubat, di akhir hidupnya dia kembali, kemudian dia diakhiri hidupnya dalam keadaan baik, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang nih kafir sepanjang hidup, begitu akhir kehidupannya masuk Islam. Biar kata baru semenit masuk Islamnya, surga akhirnya. Semua tergantung dari gimana akhirnya. Saudara sekalian saya muliakan, namun sebaliknya juga, dan ini yang kita ngeri. Andai ada orang ngerjain taat seumur hidup, tapi akhir kehidupannya dia mengerjakan dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka hingga mencabut iman dari dalam hatinya, dia mati su'ul khatimah, maka tak ada jatah darinya dari kesenangan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan menjadi salah satu dari calon-calon penghuni api neraka. Semua tergantung dari bagaimana akhirnya. Nah, kita mau menuju akhir kehidupan kita nih. Gak ada loh orang yang jalannya mundur menuju kematian, gak ada. Gak ada orang yang tambah lama, tambah muda tuh gak ada. Emang tambah lama ya tambah tua, teman-teman. Tambah lama, tambah deket mau waktunya mati. Itu udah pasti. Karenanya kalau kepengen akhir kehidupannya dalam keadaan baik, yuk belajar buat memuliakan akhir-akhir segala sesuatu. Salah satunya adalah dengan kita memuliakan akhir tahun kita ini. Sehingga semoga nantinya saat akhir kehidupan kita, Allah memuliakan kita dalam husnul kematian yang indah, kematian yang bagus, kematian yang bagus. Nah, apa nih yang mesti kita lakukan nih di akhir-akhir tahun semacam ini, teman-teman saudara sekalian? Yang paling penting mesti banyak-banyak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya mesti kita perbanyak. Emang dosanya banyak, minta ampunnya kan mesti banyak juga. Katanya ulama, kalau kamu ngerasa nggak bisa nyamain ahli ibadah dalam ibadah mereka, sekurangnya samain ahli taubat dalam permohonan ampun mereka. Kita mau nyusulin para wali nih dengan ibadahnya. Ya, saya udah tahu lah siapa diri saya. Dan saya rasa teman-teman juga ya 11-12 lah sama saya. Kan begitu? Ibadah kita serba terbatas, teman-teman saudara sekalian. Quran kita terbatas, sholawatan kita terbatas. Ibadah malam kita terbatas, sedekah kita terbatas. Lapar puasa kita terbatas, apalagi jaga hati kita terbatas, apalagi segala macam saya terbatas. Kayaknya yang gak terbatas itu cuma dosa. Dibilang ibadahnya banyak, kayaknya masih sedikit deh. Kalau dibilang ada yang banyak, itu adalah dosa. So, ikut sekalian saya muliakan, kita rasanya kayak putus asa buat nyamain ahli ibadah dengan ibadah-ibadah mereka. Kalau saya baca tuh, ibadahnya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah yang jauh-jauh, teman-teman saudaraku sekalian. Ibadahnya Ubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya temui beliau. Saudaraku sekalian saya muliakan, waliyah min awliyaillah, seorang perempuan besar
yang ketika memandang wajahnya air mata saya tak berhenti bercucuran. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kemuliaannya, menciptakan keagungannya, menciptakan alam langit dan alam bumi. Diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah, pemilik kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, pemilik kekuasaan tertinggi, pemilik keagungan mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat prinsip banget nih. Ayat jadi prinsip kehidupan kita nih. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya buat apa ya Allah? Kami hidup, kami mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kalian siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik. Karena ada sebagian orang kalau dikasih sehat baik, pas giliran dikasih sakit mendadak kayak ngomel mulu. Ada tuh. Mana orangnya? Apalagi kalau sakit gigi. Kalau jalan nabrak tiang-tiangnya yang dimarahin. Kenapa kok kamu bisa ada di sini? Lah, bingung tiangnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada orang kalau dikasih miskin baik, pas dikasih kaya sombong, semena-mena, pelit, jadi merendahkan orang. Waduh. Ada juga sebaliknya. Pas dikasih kaya, baik. Begitu dibikin miskin, bangkrut. Ya Allah. Kerjaannya ngata-ngatain orang mulu. Begitu ngelihat rumah orang bagus, nyantet nih kayaknya. Pelihara tuyul nih kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ada gitu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala macam keadaan-keadaannya, situasi kondisi umat manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. Wa huwal azizul ghafur. Allah lah zat yang maha perkasa, Allah pula lah zat yang maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat tuh alam semesta, enggak ada yang enggak pas. Enggak ada yang tafawut, enggak ada yang kayak enggak pas gitu. Ini saya lama mikirin ayat ini nih, saya kalau malam-malam tuh sering waktu dulu di Tarim,
Saya di musim-musim panas tidurnya di atas atap. Kan di sana kan atapnya rata gitu kan. Nah itu kita di rooftop sana itu di sutuh, itu suka tidur di atas sutuh karena kami nggak punya AC gitu ya. Kalau malam-malam suka liatin bintang-bintang sambil baca ayat ini, memang bener-bener ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu lihat alam langit nggak ada yang nggak pas. Kata Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang nggak pas dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala ataupun alam bumi juga. Tapi ini yang Allah Subhanahu wa taala lagi sebutin, alladzi khalaq sab'a samawat. Langit-langitnya Allah nih nggak ada yang pas. Kamu bayangin kalau misalnya bentuknya bintang itu kayak wajan, piring, garpu, pasti nggak pas. Gitu kan, tiap lihat langit, tiap inget lapar, nggak cocok dah udah. Pokoknya nggak cocok aja. Kamu bayangin bentuk apapun di alam langit nggak ada yang pas. Yang pas ya itu udah kayak gitu tuh. Awan-awan, saya suka liatin, apalagi kalau lagi terbang gitu kan, Masya Allah, Masya Allah. Begitu indahnya alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saya suka menikmati di jalanan, saat senja, saat matahari terbit, indah luar biasa. Alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menampilkan berbagai macam keindahan di semesta ini, teman-teman saudariku sekalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min. Kamu bayangin warna langit, kamu bayangin warna lain gak ada yang cocok. Yang paling cocok ya udah biru kayak begitu tuh, meskipun di Jakarta jarang kelihatan biru ya. Kena polusi. Iya, kalau habis hujan baru tuh ya kita lihat awannya biru begitu kan. Ulah manusia kalau itu tapi ya. Aslinya itu kan langit warnanya biru, cakep dengan awannya yang putih begitu kan. Indah semuanya. Farjil basar kata Allah. Balikin lagi mata kamu, kedap-kedip sana sini tetep aja nggak akan kamu lihat ada yang nggak pas di alam langitnya Allah Subhanahu. Farjil basar kerrotin, ulangi lagi, berkali-kali kamu lihat. Nggak cukup nih pakai mata telanjang, pakai teropong, pakai kamera, pakai teleskop, pakai apa aja dah. Kamu lihat alam semesta Allah Subhanahu wa taala, alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kamu lihat, maka kamu akan semakin mengerti betapa sangat indah dan sempurnanya penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Mata kamunya tuh yang ngerasa, ya ampun saya gagal menemukan ketidaksempurnaan dalam penciptaan alam langitnya Allah Subhanahu. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih. Kami udah hias-hiasi bumi ini dengan lampu-lampu. Berupa apa tuh? Berupa bintang gemintang di angkasa. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut itu sebagai batu buat lempar setan-setan. Sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu suka ngintipin Lauhil Mahfud. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, setan suka ngintip-ngintip isinya Lauhil Mahfud. Makanya mohon maaf nih ya, dukun-dukun dulu itu jauh lebih jago-jago daripada dukun-dukun sekarang. Ustazah kok pakai mohon maaf? Ya saya nggak tahu, siapa tahu di sini ada dukun. Sebaiknya minta maaf, ya kan? Dukun dulu tuh jauh lebih jago-jago teman-teman daripada dukun-dukun sekarang. Kenapa? Karena mereka itu kan kerjasama tuh sama syaitan. Dan setan dulu itu bisa lihat, bisa ngintip